Dengan cara seperti itu, kemudian mereka berdoa kepada para wali. Nah, ini sebuah contoh. Antum lihat lagi, setiap waktu atau saat musim nadranan itu dilakukan orang, maka hampir semua daerah di Indonesia, terutama bagian pantai-pantainya, terutama sekali kalau di Jawa itu di pantai selatan, mereka melakukan amalan syirik, melemparkan kepala kerbau dan sesembahan lainnya ke lautan. Mereka larung kepala kerbau itu ke dalam lautan. Masih banyak lagi perbuatan yang lain. Contoh yang mudah sekali buat kita adalah datang kepada dukun dan percaya kepada dukun, percaya kepada tukang ramal nasib. Dimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW telah memperingati masalah ini, sehingga dikatakan man ja'a kahinan fasaddaqa bihi faqad kafara bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun dan percaya kepadanya, maka dia telah kafir terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum silahkan berhitung berapa kira-kira jumlah orang Indonesia yang percaya kepada dukun, datang kepada dukun. Sehingga dengan mudahnya siapapun menuduh kalau ada seseorang berdagang, laku dagangannya, itu langsung didatangi. Kepada siapa datangnya? Kenapa? Karena umum. Yang namanya pedagang itu kalau mau laris, maka pergi ke dukun, mencari penglaris. Seperti itu cara berpikirnya mereka. Kita lihat para pejabat ingin mendapatkan jabatan yang mereka kejar, ingin berhasil, ingin bertahan pada jabatannya dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Mencari dukun, dukun yang paling mempan, dukun yang paling sakti, dan seterusnya. Nah, untuk hitung tuh jumlah mereka ada berapa? Ini kita masih belum bercerita tentang betapa banyaknya amalan-amalan kekafiran yang ternyata dilakukan oleh umat Islam di negeri kita. Para masyayikh, para ulama menuliskan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Itu ada 10 pembatal. 10 pembatal itu kalau nanti mungkin berkenan kita akan membahasnya insyaallah. Itu kalau kita bahas satu persatu, umumnya sudah dilakukan oleh umat Islam. Contoh yang paling ringan di antara 10 itu, kalau yang pertama kafir, kemudian yang pertama syirik, yang kedua mengadakan penghubung antara diri seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa kepada wali ini diminta untuk berdoa kepada Allah. Kemudian contoh yang paling ringannya adalah tidak mengkafirkan orang kafir. Jadi orang kafir tidak dikafirkan, tidak dianggap kafir. Antum akan tersengang, tidak mengkafirkan orang kafir saja sudah kufur. Kita biasa mendengar dari mulut-mulut orang Islam, bahkan dari mulutnya orang-orang yang intelek, ucapan-ucapan dan ungkapan-ungkapan yang benar-benar maknanya adalah semua agama itu sama. Sehingga orang kafir itu tidak boleh oleh mereka itu dikafirkan, tidak boleh. Bahkan kalau ada orang yang mengkafirkan
orang kafir dibilang ekstrim dan sebagainya. Nah, kita lihat ini ada 10 poin pembatal-pembatal Islam. Nah, kalau antum lihat dari poin-poin ini, antum akan mendapati sebuah kenyataan. Begitu banyaknya umat Islam yang mengamalkan amalan kekafiran, sehingga mereka itu keluar dari Islam. Orang itu tahu bahwa itu jelek, perbuatan yang mereka lakukan itu jelek. Urusan mereka itu sadar atau tidak sadar bahwa ini membuat dia kafir atau tidak, mereka tidak tahu, tidak berilmu tentang itu. Karena untuk tahu ini mengkafirkan seseorang atau tidak dibutuhkan ilmu yang cukup teliti. Tapi yang nyata dia tahu bahwa ini perbuatan jelek. Seorang muslim tahu betul bahwa nadranan itu tidak baik. Tapi bisa jadi mereka tidak tahu bahwa orang yang melakukan nadranan itu dia akan jadi kafir. Dan bisa jadi seorang yang pergi ke dukun, dia tahu bahwa pergi ke dukun itu perbuatan jelek. Tapi dia tidak tahu bahwa pergi ke dukun itu membuat dia jadi kafir. Nah, kita lihat bahwa ternyata gelombang murtadnya umat Islam dari agama mereka, dari Islam mereka, itu bisa jadi terjadi di suatu saat atau di suatu waktu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat melihat umat ini jadi lemah, maka Allah datangkan suatu kaum yang imannya kuat, yang cintanya kepada Allah kuat, yang mereka dicintai oleh Allah. Allah akan membela mereka dan seterusnya. Maka ini pentingnya mempelajari ayat ini, di mana kaum pengganti yang dimaksud pada surat Al-Maidah ayat 54 ini adalah orang-orang yang beriman yang memiliki 6 sifat. Kita paham bahwa mereka itu harus beriman dulu. Dari mana? Dari panggilan Allah tadi. Allah memanggil mereka ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini syarat atau prasyarat, harus beriman. Kemudian Allah sebutkan 6 syarat berikutnya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Itu yang pertama. Allah cinta kepada mereka. Allah mencintai mereka. Syarat untuk dicintai oleh Allah adalah cinta kepada Allah, taat kepada Rasul. Orang yang cinta kepada Allah dan ittiba kepada Rasul, dia itu akan dicintai oleh Allah. Itu syarat yang pertama, yaitu atau sifat yang pertama, yaitu yuhibbuhum. Allah mencintai mereka. Sifat yang kedua, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah. Jadi kita lihat di sini, kaum pengganti itu sifat yang keduanya adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu seperti kita pahami sebagai iman yang tertinggi. Di saat seseorang itu benar-benar merasakan bahwa dia itu tidak bisa hidup tanpa Allah, sangat bergantung kepada Allah, begitu rindunya kepada Allah, ingin selalu dekat dengan Allah. Ini gambaran tentang cinta
seseorang kepada